Ya, Sobat Sonora, selamat siang. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dengan baik, sehat, dan tetap bugar. Dan pastinya juga Anda selalu mematuhi himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan, social distancing, dan juga physical distancing. Dan juga jangan lupa 3M ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan jauh dari segala sakit penyakit. Ya, Sobat Sonora, kalau biasanya hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12 kita bergabung bersama rekan-rekan di Sonora, Jakarta untuk mengikuti acara klinik otomotif Sonora. Namun untuk hari ini ada yang spesial sehingga acara KOS kita tiadakan dulu. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama dokter-dokter cantik iya, dari RSUD Depati Hamzah. Dan ini kita akan membahas mengenai penyakit mulut dan HIV AIDS. Dan pendengar Sonora, kita akan perkenalan dulu kepada dua narasumber kita pada siang hari ini ya. Iya, yang pertama ini ada Dr. Eva Lestari MKes. Halo dokter, selamat siang. Halo, siang. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Siap. Ya, gimana? Tetap jaga kesehatan, juga mematuhi himbauan pemerintah ya? Wajib Mengenai itu. protokol distancing. Apalagi juga kerja di rumah sakit ini Ya. ya. Harus betul-betul memahami ini ya. Betul. Iya. Kemudian yang kedua ada Dokter Suniti SPPM. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat Kabar semua. kabar saya baik yang pastinya. Dokter Iya. sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Terima kasih sudah hadir di studio pada siang hari ini ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai penyakit mulut dan HIV AIDS. Dan untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung, ada yang bertanya, nanti silakan Anda bisa telepon langsung ke nomor 081114978802 atau bisa juga Anda SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081271710111. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai kaitannya antara HIV AIDS ini dengan penyakit mulut ya, seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin untuk yang pertama kita mau ini dulu, mau berbicara tuh mengenai HIV. Dan ini kan sudah banyak sekali kita dengar mengenai HIV AIDS, tapi juga kita banyak masyarakat yang belum juga paham tentang penyakit HIV AIDS ini. Nah, bisa dijelaskan tidak ini apa itu HIV AIDS? Silakan dokter. Monggo, dokter siapa dulu nih? Ya, saya dengan Dr. Eva aja dulu. Oh ya. gitu, iya silakan. Ya, di sini kan ada HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu ada dua kriteria penyakit gitu ya. Kalau Iya. yang HIV itu dimana kita biasanya menyebutnya adalah human immunodeficiency virus, itu penyebab dari AIDS sendiri kalau HIV itu iya. gitu ya. Sedangkan dan dia melebahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh kita gitu ya. Nah, nanti berakhir daripada HIV adalah jadinya AIDS. Ya, sedangkan AIDS ini dimana acquiring immune deficiency syndrome, kumpulan beberapa gejala. Nanti kalau sudah Oke. jadi AIDS akan timbul berbagai macam gejala opportunistik. Ya, salah satunya adalah penyakit mulut. Mulutnya nanti kan kita Iya, bahas yang ya. akan dibahas Oke, bareng Dr. ya. Gigi Suniti di sini gitu ya. Dan di situ banyak sekali pada kasus HIV kita ditemukan penyakit mulutnya gitu ya. Makanya dengan ini pada hari ini kita berdiskusi di sini gitu ya, bagaimana pasien HIV kalau ketemu ada keluhan penyakit mulut bisa kita rujukan kepada dokter gigi untuk iya. kedepannya. Seperti itu Pak, kan banyak yang nggak sadar gitu ya. Selama ini kalau HIV saja, padahal itu sangat berhubungan sekali dengan penyakit mulutnya gitu ya. Oke. Jadi HIV dulu kemudian baru AIDS ya. Jadi Ya. kalau kita bisa terkena AIDS berarti ini melemahkan organ tubuh Ya, kita kekebalan ya. tubuh Kekebalan kita. tubuh kita sehingga Ya. mudah terserang berbagai penyakit. Ya. Berarti imunnya ini yang diserang. Ya, Oke. imunnya. Nah, kita juga mau tahu nih kalau HIV ini. Biasanya kan kalau kita gejalanya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih gejala AIDS itu seperti apa. Bisa ditandai oleh apa nih gejala kalau seseorang itu terjangkit HIV? Biasanya kalau HIV pada stadium awal dia malah tidak ada keluhan, Oh, nggak ada tidak keluhan sama tampak sekali? malahnya Pak. Waduh, Gitu ya. gawat nih berarti. Ya makanya sering tidak ketahuan tuh seperti itu. Periode jendela 3 sampai 6 bulan tuh dia malah nggak ada keluhan sama sekali. Iya. Ya, kadang 5 sampai 10 tahun pun tidak ada keluhan. Ya, makanya orang kadang-kadang nggak sadar gitu ya kalau dia udah mengidap atau terinfeksi virus HIV gitu ya. Makanya sekarang kita pada ibu-ibu hamil gitu ya, ada program pemerintah sekarang untuk ibu hamil dicek HIV-nya. Gitu Gitu ya. ya, Oke. HIV, sifilis gitu ya. Itu dilakukan pengecekan. Makanya pada tahap awal banyak ditemukan ada ibu ya, ibu hamil yang positif HIV. Padahal mereka nggak tahu selama ini kalau mereka nggak ada gejala seperti itu gitu ya. Di beberapa kasus malah mereka nggak ada gejala memang. Ya taunya karena pasangannya positif, baru yang pasangan Terkena, berikutnya ya. itu untuk melakukan pengecekan itu di situ. Nah, ini kan berarti kan tidak ada gejala. Nah, biasanya kita kan sebagai masyarakat kadang-kadang lalai ya. Nggak cuma HIV saja. Sebenarnya semua
sakitnya harus kita cek ya, Iya, kita ya. siap. Harus kita cek. Nah, kalau misalnya kita terjangkit HIV dan tidak ada gejala dan kita tidak cek setelah sekian tahun lamanya, ya kemudian akhirnya ketahuan jebret dia misalnya ternyata terserang HIV. Ini seperti apa? Biasanya kalau penyakit ada stadium-stadiumnya. Apakah ini juga seperti itu? Wah, ini udah stadium lanjut nih, atau seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Biasanya malah yang banyak ketemu ya Mbak ya. Mm-mm. Di awal adalah keluhannya di mulut ya Mbak ya. Nah, coba dokter Jadi Siti. gini, kita Mic-nya agak deket. Oh iya. Iya. Jadi gini, namanya kalau kita namanya dokter gigi spesialis penyakit mulut ya. Nah, kita itu menangani kasus-kasus di rongga mulut jaringan lunaknya. Baik yang pegang infeksi maupun non infeksi. Iya. Ya, non infeksi itu bisa dikarenakan bakteri, jamur, Iya, dok, tolong mundur parasit, sedikit. Nah, oke. parasit, Hmm. dan salah satunya virus, Hmm. virus apapun ya. Iya. Salah satunya virus HIV HIV. ini. Nah, pada pasien-pasien terduga HIV, Hmm. nah ini biasanya di rongga mulut sudah terjadi penampakan loh Pak. Oh gitu ya. Ya, makanya sebenarnya dokter gigi, teman-teman yang ada dokter gigi ini sebenarnya seharusnya dan aware ya. Jadi di mereka itu bisa menjadi pendeteksi pertama, Hmm. walaupun belum dilakukan pemeriksaan darah dan sebagainya, gitu. Karena pada penderita HIV itu khas sekali di dalam rongga mulutnya, lesinya atau kelainannya, gitu. Oke. Ya, baik itu oleh jamurnya, Hmm. oleh bakterinya, gitu. Hmm. Pada yang belum pernah, kita kadang-kadang menangani pasien HIV dalam kondisi yang sudah parah, gitu Iya. kan, rongga mulutnya. Pada pasien-pasien HIV ini juga tingkat alerginya tinggi loh Pak. Jadi mereka itu karena karena proses imunnya terganggu, sehingga lebih alergi terhadap orang yang dalam keadaan normal alergi sekalipun. Ya. Pernah juga si pasien dia tahu kalau dia HIV, tapi ketika dia minum obat, walaupun dia pada herbal dan sebagainya, ternyata dia alergi terhadap obat itu. Oke. Gitu. Biasanya kalau misalnya dia alergi lebih parah daripada yang normal. Nah, ada beberapa lesi di rongga mulut yang teman-teman dokter gigi ya atau masyarakat sebenarnya bisa memeriksa dirinya sendiri. Untuk masyarakat yang merasa high risk ya Pak, resiko tinggi ya. Nah, itu bisa meriksa dirinya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kan karena stigma masyarakat yang terhadap pasien HIV ini kan, nah, jadi mereka akhirnya menarik diri untuk tidak melakukan pemeriksaan. Padahal mereka bisa meriksa dirinya sendiri. Oke. Gitu. Iya. Oke. Baik sahabat saudara, untuk Anda bergabung, Anda bertanya, silakan nanti bisa telepon langsung ke nomor 0811 1497802 atau bisa SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0812 717 1011. Mungkin dokter bisa pindah ke sini dokter, karena mungkin mic-nya ini kurang begitu bagus, bisa ke samping. Iya, dokter Ena sini ya. Oke. Ya. Oke. Iya. Saya sambil menambahkan Oke, gitu, Pak, ya. silakan dokter. Ini yang banyak kasus yang sudah datang ke kita, misalnya mereka baru datang dalam kondisi misalnya sudah ada penurunan berat badan yang Oke. signifikan gitu ya, yang jamur di mulut tadi atau infeksi di mulut gitu ya, diare yang berkepanjangan. Itu yang biasa sebagian kasus yang memang datang meminta pertolongan kepada kita di rumah sakit atau teman-teman di puskesmas. Oke. Jadi Ya. seperti itu ya. Jadi kalau pasien HIV itu kan kita kalau menangani pasien itu kan tidak bisa diserahkan kepada dokternya, tapi ada kerjasama antara penderita dan dokter gitu. Jadi keberhasilan perawatan itu ya tergantung dari si pasien dan dokter gitu. Jadi kalau misalnya hanya berpatokan dengan obat, nah kami penyakit mulut di Indonesia kan hanya ada 3 spesialis penyakit mulut, ada di UI, Unpad dan UNER saat ini dengan keterbatasan sumber daya. Jadi kita mengedukasi juga dokter-dokter gigi yang ada di lini pertama FKTP untuk mengedukasi mereka juga bahwa kita bisa menemukan, karena kita nanti kan tahun 2030 ini kan ada WHO mencanangkan tentang 3-0. Iya. Ya. Jadi diharapkan tidak ada lagi pasien kasus baru, gitu kan. Terus diharapkan juga tidak ada stigma, gitu kan. Nah, jadi diharapkan si penderita ini lebih terdeteksi secara dini. Iya. Ketika terdeteksi secara dini, maka
penularan di masyarakat diharapkan berkurang. Itu kan Iya, iya. itunya. Apa goalnya ya? Iya, iya. Berarti kan mendeteksi secara dini. Nah, Iya. kita untuk mendeteksi kadang-kadang oke, kalau kita bisa datang ke rumah sakit ya langsung kita cek. Misalnya kalau kita dari sendiri, tadi kan kalau seperti HIV itu nggak ada gejalanya nih. Iya. Nah, kalau misalnya dia sudah kena HIV dan sudah menyerang ke mulut, gejalanya seperti apa? Sebenarnya bukan menyerang ke mulut ya. Iya. Jadi gini, manifestasi. Oh. Jadi artinya manifestasi gitu. Mhm. Jadi misalnya ketika seorang terkena HIV itu biasanya ada yang nampak adalah infeksi oportunistik Oh, gitu. gitu ya. Jadi sebenarnya infeksi oportunistik kayak gitu loh. Oportunistik tahu ya Pak, artinya itu kan munafik lah ya. Jadi si flora normal di dalam rongga mulut itu jamur, bakteri dan virus yang ada di dalam tubuh kita normal Pak. Kalau dalam kondisi normal dia tidak berpengaruh terhadap kita. Tapi ketika imunnya turun, dia menyerang kita. Itulah Iya, kenapa iya. dia sebutnya, kita secara gamblangnya gitu ya, disebutnya oportunistik. Jadi salah satu yang khas pada penderita HIV, pada beberapa lesi atau kelainan di rongga mulut itu biasanya terjadi pada penderita HIV. Walaupun dia tidak merasa nyaman saja, tapi ketika kita periksa, oh ini sudah ada. Jadi misalnya ada yang namanya Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus itu adalah virus oportunis juga ininya. Kemudian dia akan memberikan kelainan pada rongga mulut itu berupa putih di lidah gitu, karena dia reseptornya di situ di kelenjar saliva. Makanya nanti itu tidak bisa dibersihkan gitu. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya seorang penderita, makanya kita kan sangat hati-hati gitu, mendiagnosa penderita HIV ini gitu. Makanya ketika seorang dengan ada yang namanya KTS, jadi artinya counseling, tes dan tes sukarela gitu. Kalau diri merasa high risk ya, risiko tinggi. Risiko tinggi yang dijelaskan Dr. Eva ya, apa aja misalnya dia LSL, lelaki suka lelaki misalnya ya, Pak. Itu yang tertinggi ya, misalnya Pak. Kalau istilahnya jeruk makan jeruk lah gitu lah ya. Nah terus misalnya dia memakai narkoba suntik bersama gitu. Terus apa? Panasun ya, panasun. Ya gitu ya. Wanita. Nah, dia harus aware terhadap dirinya sendiri. Oh saya resiko. Bagaimana? Kita sebenarnya ke depan mungkin rumah sakit Depati Hamzah akan menerima screening gitu kan. Menerima screening kan belum tentu. Jadi kalau screening itu kan ya screening aja gitu. Belum tentu kan misalnya karena dia merasa resiko tinggi gitu. Karena si pasien ketika resiko tinggi viral, kita nyebutnya kondisi virusnya lagi banyak, itu kan menularkan kepada yang lain. Salah satunya ya putih di rongga mulut gitu kan. Kemudian sariawan yang berulang tidak sembuh-sembuh ya. Kalau dia resiko tinggi ya, tapi ada juga soalnya sariawan berulang setiap bulan dan sembuh-sembuh, perempuan misalnya. Dia nggak merasa bukan resiko tinggi, itu kita udah delete ya dari salah satu, karena kan ada beberapa sariawan juga kan pada yang hormonal. Nah itu, jenis virusnya sama, infeksi oportunisnya, tapi bukan penderita HIV. Oke, kita kembali ke masalah HIV-nya dulu ya. Tadi juga saya disinggung mengenai untuk penularan HIV ini bisa tadi yang seperti LGBT seperti ya. Terus kemudian SL, oke, SL, iya, atau jeruk makan jeruk lah misalnya gitu ya. Nah kemudian juga karena dari suntik, jarum suntik ya, biasanya pengguna jarum suntik ya, pada ya narkoba gitu ya, panasun ya. Nah kemudian juga dari apa namanya hubungan bebas seperti itu ya, itu juga ya, itu juga menjadikan jadi orang wanita ganti-ganti pekerja seks pasangan, ya, ganti pasangan. Kemudian ini sudah umum dan orang sudah tahu bahwa itu yang orang akan terjangkit AIDS itu karena itu ya, HIV ya. Nah tapi kalau misal dengan cairan tubuh ya, seperti keringat, misalnya kita berdekatan dengan orang yang mengidap HIV AIDS, kemudian kita bersentuhan tubuh, misalnya dia berkeringat atau mungkin kita misalnya terkena air liurnya dan sebagainya, apakah juga bisa menyebabkan penularan HIV AIDS? Ya itu yang paling sering ditanyakan oleh pihak keluarga pada saat mengantar keluarganya yang positif gitu ya ke kita, ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dok, apakah tempat makanan harus dipisahkan, mencuci baju harus dipisahkan, tempat tidur harus dipisahkan dan lain sebagainya. Satu hal yang memang kita perlu ketahui kepada masyarakat bahwa
pada keluarga, virus HIV tidak menular lewat itu semua, gitu ya. Virus HIV tidak menular lewat air liur atau ludah, walaupun kita berciuman, tapi setidaknya ya menghindari, gitu ya. Kalau ada luka misalnya, nggak masalah. Ya, makanya bisa saja, tapi kan sedikit persentasinya, ya itu kena, kecuali dengan ada luka, gitu ya, tapi persentasinya kecil. Gitu. Terus tidak menular lewat tinja atau kotoran kita tadi, tidak. Jadi jangan khawatir kalau kita merawat keluarga kita memang dalam kondisi sakit. Itu yang banyak yang ditakutkan orang, nanti kan menular dok, gitu ya. Ternyata itu tidak, gitu ya. Terus tidak menular lewat air mata, ya. Jadi jangan takut menyeka air mata anak balita atau bayi kita yang positif HIV, karena ada beberapa kasus juga ditemukan di kita, gitu ya. Tidak menular lewat air keringat juga, tidak, gitu ya, dan tidak menular juga lewat air kencing. Jadi tidak menular lewat itu semua, gitu ya. Dan tidak menular juga dengan gigitan nyamuk. Kan banyak yang dok gimana nih? Kalau DBD kan kalau gigit orang satu positif pasti dia nular kan, tapi tidak terjadi pada kasus HIV. Bersalaman, sentuhan, rangkulan itu tidak menular juga. Jadi tidak perlu khawatir, tak perlu takut pada pasien yang HIV atau AIDS positif, gitu ya. Menggunakan alat makan atau minum bersama-sama itu juga tidak jadi permasalahan, gitu ya. Tinggal serumah tidak jadi permasalahan juga, gitu ya. Menggunakan jamban bersama-sama tidak jadi masalah. Malah yang untuk pasien HIV dia tidak akan menular semudah itu. Ya, dia hanya menular lewat tadi hubungan seksual tanpa pengaman, gitu ya. Transfusi darah, gitu ya. Penasun tadi pengguna jarum suntik, gitu ya. Seperti itu yang dia menularkannya. Dan juga kalau bayi dari ibu yang ASI atau proses persalinan yang ibunya positif HIV. Makanya sekarang sudah dijaring pada saat ibu hamil sudah dites untuk dilakukan pengecekan HIV gratis di puskesmas terdekat. Andai kata ibunya positif, nah ibu akan disarankan melahirkan secara sesar untuk menekan infeksi penularan dari bayi ke dari ibu ke bayi. Jadi sesar harusnya gitu. Sesar, ya. Bisa normal juga bisa, tapi dengan kadar CD4 ibu tadi di atas berapa ratus itu sudah harus dinilai, ya. Jadi untuk menekan efek penularan itu, ya. Penularan itu. Oke, sahabat sonora, untuk Anda bergabung, Anda ingin bertanya langsung silakan, ya, bisa telepon langsung ke nomor 08111497 802, atau bisa juga SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0812717111. Kita berbincang-bincang mengenai penyakit mulut dan juga HIV/AIDS bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Mic-nya nggak beres yang itu. Iya. Ke suaranya agak ini. Udah masuk. Gara-gara saya. Iya sih, lisan sih. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa, dimaafin. Saya orang baik kok, saya maafin Kadang-kadang orang. mau ngambil pekerjaannya Pak Jimmy gitu. Iya. Jangan istri. Ngomongnya sulam-sulam juga ini hati-hati nih ya. Jarum sulam, jarum cukur, jarum tato, gitu ya. Iya. Biasanya orang kalau oke lah, kalau misal kalau di rumah sakit itu pasti kan jarum itu pasti diganti sekali pakai buang. Nah sekarang kalau yang di luar itunya seperti tadi itu jarum tato, jarum suntik sulam alis, jarum cukur, benar apa? cukur. Iya, soalnya kalau kita masalahnya kalau apalagi yang laki-laki nih, kalau potong rambut nih kan pasti tadi pakai silet itu yang biasa untuk ngerapin ini kan nggak ganti-ganti sebelum dia tumpul. Makanya bawa sendiri ya Pak, bisa gitu. Karena ada beberapa kasus memang ditemukan gitu. Begitu, makanya bentuknya itu. Tato itu banyak sekali ditemukan kalau di luar, tapi ya bukan di kita. Kalau di Batak kan kita tingkat tato rendah sih rendah. Ya. Kalau di Jakarta, Surabaya, itu Bandung gitu ya. Kalau kota besar apalagi di luar negeri itu sudah tren soalnya. Ya, ada trennya di sini. Bener itu. Senang. Berarti dia hanya karena luka dari darah ya. Jadi dari darahnya kok Dengan dia luka terbuka. Terbuka, tertusuk, tapi kasus ini jarumnya jarum berongga sebenarnya. Kalau jadi tidak berongga juga salah. Udah lama Dok dinas di rumah sakit?
Saya lulus 2019, selama ini di Berapa? puskesmas Pak. Tadi Puskesmas. Saya baru kok di Bangka ya, baru dari tahun 2001. 2001 di Bangka. Iya. Tadinya di Saya dulu di Puskesmas Kenanga pernah, Puskesmas Sangkabalam, Puskesmas Pasir Putih, Puskesmas Ada muter-muter masih Itu semua Gerendang. Puskesmas ya? Hah? Enggak, Seluruh Puskesmas ya? enggak, saya aja yang disuruh keliling. ada kan ada beberapa dokter, kalau kami kan dokter mungkin kan kita kebutuhan dokter kan kurang yang Iya. banyak. Jadi biasanya Iya. tiap dokter tuh diputer dari puskesmas satu ke puskesmas lainnya gitu ya. Dia pendatang juga ya? Enggak, saya bukan pendatang Pak, saya orang Indonesia. Bukan, saya itu bukan orang Bangka asli. Ya, suami saya orang sini. Orang Bangka. Iya, Oh, Bangka. jadi ketemu orang Bangka jadi Diculik. ke Bangka. Iya. Di Ciluk ya dari sana. Diculik. Oh, Cilik. Kalau dokter Saya asli Bangka. di Bangka. Iya. Udah lama juga di sini ya. Saya di RSUD 7 bulan setengah. Tadinya saya lama di puskesmas juga gitu ya. Makanya akhirnya di RSUD saya cinta sekali dengan HIV ini. Itu saya spesialis ya. Jadi kalau saya kan kemarin penelitian ngambil spesialis juga tentang HIV Pak. Jadi tapi saya ngambilnya DNA dari virus lain yang akan bermanifestasi di gigi. Jadi dokter gigi sebenarnya bisa mendeteksi itu. Gitu. Kadang-kadang kan loss gitu kan. Karena sebenarnya kalau misalnya takutnya dalam kondisi dia tinggi, ada pencabutan, Iya. ibunya resi gitu kan. Gitu. Begitu. Nanti apa namanya? Kalau yang mulut nanti apa ini? Soalnya kalau yang saya kurang Ya. kurang familiar kalau penyakit mulut ini. Jadi Ya. kan makanya saya Iya, juga tadi boleh. buat pertanyaannya sini. Tadi itu biasanya gini, bagian-bagian mulut mana yang perlu diperhatikan gitu? Iya, lidah. Tidak nanti ya, misalnya. bagian mulut yang perhatikan. Terus sama apa nanti? Semua, berikutnya apa? sebenarnya semua jaringan di dalam mulut kita bisa periksa. Mhm. Karena itu nanti. Kemudian gusinya, itu adalah gusi, lidah, bagian mulut, bagian belakang, langit-langit. Nah, itu yang khas sekali ada sama Terus apa lagi dok yang mau disampaikan nanti Ah, ah. ada beberapa pertanyaan untuk penyakit mulutnya ini? Ya, jadi kalau ada sariawan berulang, Sariawan nah berulang, pada ya. pasien beresiko tinggi, Sariawan gitu ya. berulang ya. Ada Sariawan apa cari lawan ini? cari lawan, Oh, cari lawan berulang. Nah itu jadi kan sama Abang. juga berulang-ulang. abang jigo. Sariawan berulang-ulang Oh ya. iya. Oh, boleh nyelipin selamat ulang tahun buat diri ya Pak ya? Siapa? Nanti diri Oh enggak masalah, di akhir nanti kan himbauan syarat sekarang ngomong-ngomong Oke, gitu. siap. Jam pelayanan kita juga mbak. Dari jam berapa? Jam pelayanan kita sudah. Sip, Oh ya. iya, nanti ini ya, dari Pak. pagi. Ya. Kita seperti biasa, aktivitas kita sebagai dokter rumah sakit umum yang dari pagi pendaftaran udah mulai 11.30 pendaftaran. Jadi kalau masyarakat misalnya pengen terutama yang resiko tinggi ya, karena sebenarnya punya kasus pasien dia istilahnya terlalu apa ya, googling terhadap dirinya sendiri, tidak pernah ke yang expert gitu Pak. Dia mendiagnosa sendiri bahwa dia HIV karena suami saya resiko tinggi gitu kan, dia menyatakan bahwa suami saya resiko tinggi gitu, tanpa dilakukan konseling, tanpa dilakukan pemeriksaan gitu aja. Maksudnya tetap- suami dalam risiko tinggi itu seperti ya, apa? dia sering mendatangi tempat-tempat Hiburan malam. hiburan malam. Apalagi mungkin kerjanya dia sebagai satu kerjanya Iya. ada harus yang bisa bawa alat Ya, besar, mungkin tidak ya, mungkin kapal dan sebagainya. ya kan istri itu kan Ya. tidak ya, mungkin Beresiko tinggi itu bisa jadi itu dia memang melakukan Dia ataupun tidak. dia mendiagnosa suaminya sendiri loh. Betul. Lebih beresiko tinggi dalam artian gangguan seperti itu lebih besar ada walaupun dia mungkin tidak seperti itu. ya. Jadi sebenarnya masyarakat bisa nanti tanya boleh, masyarakat bisa yang risiko tinggi bisa meriksa sendiri, jadi peduli dengan dirinya sendiri. Artinya ada apa di dalam mulut? Biasanya kan nggak kelihatan tuh, namanya asimptomatik, tidak bergejala. Tapi biasanya di rongga mulut sudah gejalanya udah ada. Jadi kalau di rongga mulut misalnya kita melihat dari misalnya CD4 ya. Jadi CD4 adalah salah satu sistem imun yang diserang oleh si HIV ini. Iya, jadi nanti nampak gitu. Oke, kita mulai lagi dok ya. Saya baca tip dulu ya satu ya. Baca iklan satu dulu ya. Oke, sobat sore kita lanjutkan kembali masih di program tamu kita di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan kembali, ada informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda
terutama untuk sepradi semuanya. Nah, tahu tidak apa protokol kesehatan pencegah COVID-19 yang harus ditaati masyarakat dalam menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru? Ingat Pak Supradi, yang pertama selalu jaga kebersihan, ya, terutama kebersihan tangan dengan sering-sering cuci tangan. Yang kedua, selalu pakai masker kemanapun saat keluar rumah atau berinteraksi ke orang lain. Yang ketiga, selalu terapkan etika batuk atau bersin dengan cara tutup mulut ke hidung pakai lengan atas bagian dalam. Yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter. Yang kelima, isolasi mandiri di dalam rumah. Nah, bagi kak yang rasa tidak sehat, kayak ngalamin demam, batuk, pilek, nyari tenggorokan, atau sesak napas, dan yang paling penting, selalu jaga kesehatan seperti pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, kayak istirahat yang cukup. Yuk, kita sehat sampai-sampai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang. Oke, kita lanjutkan kembali acara kita siang hari ini, dokter. Iya, tadi dokter Eva sudah menyampaikan mengenai penularan tadi ya, penularan HIV. Dan tadi sewaktu kita off juga sempat kita berbincang-bincang, ternyata yang kita tidak perhatikan misalnya seperti pembuatan tato, ya, jarum dok, ya. tato, Jarum tato, ya, pisau cukur, ini juga bisa menjadi ini ya. Iya, menjadi walaupun presentasinya kecil tapi tetap ada ya. Ya, terutama ini sih kalau kita cukur rambutin ya, apalagi yang laki-laki. Ya. Biasanya kan untuk merapikan pakai silet nih. Siap. Nah, silet ini akan diganti setelah tumpul. Kalau masih bisa dipakai, pakai aja untuk berapa orang dipakai. Harusnya itu tidak boleh, makanya untuk bapak-bapak gitu ya, kalau bisa besok-besok kalau cukur bawa pisau cukur sendiri gitu Gitu ya. ya. Langsung papa ini pakai pisau Ya, saya aja gitu seperti ya. itu lebih aman gitu ya untuk Iya. menghindari ke depannya gitu ya Pak ya. Iya, kalau yang tato ini kan kalau di Indonesia terutama Di kota-kota besar ya. kota besar Ya, yang kalau Jakarta, Pangkal Pinang Bandung, Surabaya kalau masih untuk belum. di kita masih ya. iya, oke. Ada cuma rendah. Ya, oke. Ya, baik, kita beralih ke Dokter Suniti. Iya, dokter. Ini berkaitan dengan penyakit mulut ini ya. Nah, dokter, ini bagian-bagian mulut mana nih yang perlu diperhatikan ini, dokter? Kadang-kadang kita apa bagian lidahnya ataukah dinding mulut atau gigi atau gusi atau apa yang perlu diperhatikan atau semuanya malahan? Ya, jadi untuk misalnya untuk pada pas diduga atau suspek atau dia mempunyai resiko tinggi ya. Iya. Resiko tinggi tadinya yang kita sebutkan dokter Eva tadi, resiko tinggi. Nah, dia harus sadar dengan dirinya sendiri bahwa di rongga mulut itu bisa ada nampak kelainan yang itu mengindikasikan bahwa terjadi penurunan CD4 kita sebutnya, penurunan CD4 atau peningkatan dari virus atau viral. Nah, salah satunya kalau misalnya di lidah ya, kalau ada di lidah terutama di bagian tepi, nah kita garis bawahin ya, di tepi lidah. Nah, itu ada putih-putih katanya ya, lah putih tidak bisa dibersihkan gitu ya, seperti salahnya menetap gitu kan. Nah, kondisi giginya lainnya bagus gitu, bentuknya seperti beludru. Nah itu kita halus baru seperti kain beludru. halus seperti kain beludru. Nah itu adalah penyebabnya sebenarnya namanya Epstein-Barr virus. Jadi Epstein-Barr virus sama virus HIV itu dia kawanan, berteman baik dia. Jadi kalau misalnya dia muncul, artinya dia lagi udah ada infeksinya. Dia berkawan baik dia. Ya kita istilahnya kawan baik ya Pak. Iya. Kemudian Sahabat kalau sahabat. Nah, atau ada lagi misalnya virus herpes yang berulang, ya, yang berulang di rongga mulut. Nah itu juga itu sebagai aware terhadap orang-orang dengan high risk, gitu kan? Herpes yang berulang, gitu kan? Yeah. Kemudian kalau dibiarkan dia bisa menjadi sariawan yang besar dan menetap. Gitu. Kemudian ada lagi sariawan satu, terutama di lidah ya, nih yang sering banget di lidah. Itu sariawannya tidak sakit misalnya. Nah, kemudian besar gitu kan. Nah, kita perlu aware nih apa. Karena itu biasanya udah sariawan yang awalnya kena gigi, misalnya gigi tajam. Nah, itu biasanya ditumpangi lah, kita pakai bahasa awam ya Pak. Tumpangin itu ada bakteri TBC gitu. Karena ada penderita HIV itu sebenarnya koefisiensi dengan TBC ya. Nah, kemudian ada lagi Pak, saya menemukan pasien yang dia sudah
matanya sudah nggak bisa melihat ya, rabun gitu, dia resiko tinggi gitu kan. Ternyata setelah dideteksi kan ada yang namanya retinitis Pak. Jadi retinitis itu penyebabnya sitomegalovirus. Sitomegalovirus juga ini jahat banget ya. Salah satu infeksi oportunistik yang lumayan jahat. Di gusi itu khas sekali. Kalau misalnya gusinya agak biru tapi kayak pita. Biru seperti pita. Keunguan kayak pita tadi ya di gusinya. Iya. Tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Digosok, nggak bisa. Silakan datang ke rumah sakit Depati Hamzah. Boleh ke klinik tulip. Kalau misalnya klinik tulip kan di Depati Hamzah khusus untuk menderita. Tapi kalau misalnya karena ada stigma pasien juga, silakan ke bagian poligigi, cari saya. Ya. Cari dokter Suniti. Ya, ke bagian penyakit mulut. Oke. Nah, itu kita bisa screening. Kita bisa saya dengan terbuka ya. Kadang-kadang pasien ini saya terhadap pasien saya sangat welcome. Ya. Tidak usah takut gitu kan. Karena beberapa pasien yang saya temui itu kondisi sudah parah. Dan kadang-kadang pasien ini tidak terbuka, Pak. Nah, kalau sama saya silakan terbuka. Iya. Tapi jangan bajunya ya Pak. Iya, terbuka. Iya. Artinya silakan mengeluhkan, silakan berkata jujur gitu. Karena kejujuran itu akan membuat pengobatan itu lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya saya sakit, misalnya langsung mau ke Depati Hamzah, kan kita nggak mungkin malam-malam, dokter nggak ada situ. Nah, jam berapa nih harus ketemunya? Seperti jam kerja seperti biasa. Oh, seperti biasa ya, gitu ya. Sampai jam 11.30 untuk pendaftarannya. Kami standby sampai pasien habis. Pasien habis. Siap hari ya dok ya? Iya, kadang-kadang kita juga lagi kemana-mana di on calling gitu kalau yang di IGD gitu kan. Lagi di mana dok? Ada pasien nih. Gitu. Kita datang. Kalau emang pasien itu berkaitan dengan kita. Gitu. Iya. Nah kemudian tadi kalau misalnya kalau HIV ini kan belum ditemukan obatnya nih, betul dok ya? Dokter Eva belum diketemukan obatnya. Nah tapi misalnya kalau yang rentan ini, dokter Eva, untuk yang HIV ini, yang rentan itu biasanya laki-laki atau perempuan, dan biasanya di usia-usia berapa nih yang rentan? Semua resiko, semua umur dan semua semua jenis kelamin gitu ya. Memang malah kasus pada ibu rumah tangga itu sangat tinggi. Lebih tinggi ibu rumah tangga? Iya. Ingat tuh, hati-hati ibu rumah tangga. Jangan bilang bapaknya yang nakal, ibunya hati-hati. Sebenarnya untuk penelitian terakhir, 5 tahun terakhir ini, pada penelitian LSL itu tinggi sekali, bisa 5 kali lipat. Oh gitu ya. Ya, lelaki suka lelaki itu 5 kali lipat gitu ya. Jadi ya kita silakan ini ya. Berkonsultasi boleh, silakan tetap aja ke Depati Hamzah kok gitu. Kita menerima dengan terbuka gitu kan. Artinya kita bisa konseling. Jadi sebenarnya orang dengan misalnya high risk terus mau tidak langsung Pak ujuk-ujuk kita periksa, tidak. Ada konseling dulu namanya. Jadi konseling. Kalau dia datang dengan sukarela akan namanya KTS, konseling tes sukarela gitu kan. Tapi kalau dengan ketika diterima dokter disarankan, ya itu beda lagi. Tapi tetap di konseling. Pasien itu kan ketika mendapatkan vonis diagnosis HIV, dia kan akan mentalnya segala macam ya, karena stigma di masyarakat juga. Nah itu ada pendampingan juga sebelum tes dan sesudah tes. Ya, artinya sebelum tes kan takut ya, dites ya, takut hasilnya. Kemudian setelah dites takut juga dengan hasilnya kan. Nah itu ada tim konseling nanti di Depati Hamzah. Tetap didampingin Pak. Ada saya, dokter umumnya gitu ya, ada dokter anak kalau memang berhubungan dengan anak, ada komplikasi lain misalnya bisa berhubungan dengan penyakit dalam gitu ya, dengan mulut, berhubungan dengan dokter gigi seniti lainnya. Jadi kita saling berhubungan gitu ya dengan tim-tim lainnya, perawat gitu ya, semua kita berhubungan. Jadi kalau misalnya pada penderita sudah terdiagnosis HIV gitu, biasanya kan dia kurang aware terhadap kesehatan rongga mulutnya gitu. Padahal di situ bisa meningkatkan infeksi oportunistiknya. Karena di dalam rongga mulut itu kan banyak, namanya kita sebut dengan flora normal. Artinya di dalam rongga mulut dalam kondisi orang tidak sakit pun itu bakteri, jamur, virus ada. Tapi ketika dia jadi terdiagnosis sebagai pasien terinfeksi HIV, nah itu dia menjadi lebih banyak gitu, terutama jamur yang sampai ke orofaring jadi langit-langit ke belakang gitu ya. Kemudian si khas sekali yang strong lacy itu kayak ternyata ada jaringan periodontal kita nyebutnya. Jadi gusinya
yang kerusakan parah. Nah itu biasanya udah berapa banyak bakteri dan jamur di situ. Kemudian sudut mulut. Nah sudut mulut itu ada yang pecah-pecah itu itu sebenarnya udah ditumpangin oleh jamur gitu. Jadi kemudian yang itu khas sekali. Makanya ketika kita deteksi sudah parah itu kasihan sekali. Kalau artinya kita apa sih tujuannya kita mengobati pasien sih gitu. Tujuannya adalah pasien itu mempunyai kualitas hidup yang lebih baik gitu. Dia bisa beraktivitas normal, dia bisa melakukan kegiatan yang seperti biasa orang normal gitu. Sehingga nanti didapatkan sampai dia undetected namanya Pak. Jadi dia walaupun penderita HIV tapi dia deteksi. Nanti kan ada orang-orang misalnya ada orang HIV bisa hamil juga dengan normal. Ya. Bayinya tidak terkena, tapi dia harus konseling dengan Caranya dengan tadi operasi SAR tadi ya. Jadi misalnya ada pasien HIV nanti dia anaknya HIV juga bisa tidak gitu. Kalau mau tidak gimana? Kalau mau tidak konseling dengan tim dari HIV bagaimana dia mau merencanakan proses kehamilan bukan melahirkan ya. Awal terjadi nih misalnya pengen punya anak nih gitu tapi tidak HIV gimana, nanti ada timnya di situ. Berapa dalam kondisi virus berapa dia bisa melakukan pembuahan misalnya. Karena kan kebanyakan kasus Pak orang takut hamil gitu ya karena udah positif. Gimana Dok kok saya mau hamil gitu tapi saya kan positif HIV gitu ya, bagaimana? Nah, itu nanti kita rencanakan bagaimana virusnya atau CD4-nya harus naik di atas 500 misalnya baru dia bisa berhubungan dengan suaminya tanpa pengaman. Karena kan pada saat mereka positif itu kan wajib menggunakan pengaman selama proses. Iya, tapi kalau dia misalnya mau ada proses mau kehamilan kan nggak perlu pakai pengaman. Iya, makanya nanti kita atur dengan program tadi. CD4-nya harus naik di atas 500 termasuk suami dan istrinya. Jadi kalau dikasih tahu ya. Positif, gitu ya. Ini cek dulu ya. Ini cek dulu. Pak, Bu, ini udah pas nih malam ya. Ya, seperti itu gitu ya. Oke, ya baik saudara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Homo di kita juga sudah mulai banyak sih sekarang ya. Nah, sekarang nanti kan ini kan penyakit mulut yang juga ada kaitan dengan HIV. Dengan penyakit mulut yang di luar yang tidak ada itu seperti apa bedanya? Ya, nanti bedanya dia bagi tata kan pada resiko tinggi tadi kan. Tapi kadang ibu rumah tangga nggak tahu nih. Nah, gitu kan. Nah, itu ada yang namanya konseling. Nanti ada beberapa lesi yang khas yang tadi saya bilang karyawan berulang gitu, dia nggak ini gitu. Saya punya pasien Pak punya penyakit herpes, jamur dan sebagainya, dia udah takut ya dengan mau diperiksa HIV gitu kan. Dia harus memeluk saya sebagai, terus kemudian saya suruh untuk periksa. Saya tanya siapa Dok, insya Allah kan gitu kan. Nah sudah silakan ke bagian konseling dari klinik HIV gitu. Jadi kalau saya kira kalau saya dulu kan di Bandung ya Pak, itu luar biasa banyaknya. Jadi mereka sangat aware terhadap pasien, gitu. Mereka tidak ada ketakutan. Dan kita harus membuka pola orang kesehatannya juga. Dokter gigi ya, itu makanya di dinas kesehatan itu juga harus membuka stigma, karena stigma itu dari kita sendiri yang kesehatan malah. Mereka padahal udah jelas sekali penularannya lewat apa. Kadang-kadang misalnya pasien itu ada beberapa pasien yang ini bagus sekali tapi CD4-nya bagus tapi ada kenapa ya CD4-nya kok ternyata banyak lesi gitu. Ternyata kan ada yang namanya super infeksi gitu. Nah di lidah tuh sekali kering pada mulutnya gitu kan. Bukan ada kering yang secara subjektif, ada yang objektif. Jadi benar-benar yang kering. Kemudian ada pigmentasi di situ, pewarnaan ya. Iya, terutama di bagian keluarnya saliva. Banyak kasus juga pada pasien TB paru positif HIV, pasien HIV sudah masuk ke opportunistik tadi.
Tapi yang paling strong itu suster ya. Nanti lihat suster. Suster. Jadi kalau orang Suster. Bangka nyebutnya ini Pak, kayep. Oh, Tapi di mulut. Iya. Nah nanti dokter gigi saya Kayak misal orang pun di Iya, badan itu tuh. kayak- Kayak yo, kayak kayak kalau orang Kayak ada nyebut. bilang kayak sisi ular gitu ya. Nah Apa- tapi di kok mulut kayak? Pak. Nah nanti makanya Herpes sebenarnya herpes. Pak. herpes. Jadi itu tuh keluarganya herpes. Kayak tuh herpes. Jadi virusnya itu masih keluarga Pak. seperadi ya. Seperti Enggak sahabat seperti tadi itu enggak ya? Nah, dia masih keluarga. Keluarga ya. Masih keluarga. Jadi Lebih kalau di diketahui kok herpes ini ada keluarga. 8 keluarganya. Banyak oh. Banyak. Ada keluarganya, salah satunya herpes kayak herpes simplex, ada cytomegalovirus, Epstein-Barr virus. Ada yang bisa menyebabkan pada pasien HIV jadi neoplasma atau keganasan, sarkoma kaposi, gitu segala macam. Masih keluarga dekat, Luar dekat. bukan ponakan lagi itu. Sebenarnya banyak yang bisa dideteksi. Nanti kebanyakan penyakit mulut kan jadi masih belum banyak orang tahu. Tapi saya sering mendapatkan pasien yang sudah terjadi penurunan berat badan gitu kan. Yang datang ke kita emang rata-rata udah Tidak bisa gejala makan. opportunistiknya dengan macam-macam Pak. Jadi itu kan pengobatannya akhirnya lebih lama. Parunya positif, TB-nya, mulutnya juga sudah berbagai macam keluhan. Life survive mereka sebenarnya kalau kerjasamanya bagus ya tinggi. Ada yang 10 tahun bisa bertahan. Iya, Ada yang sama kayak kita bisa. Tapi dia harus ada kerjasama, dukungan dari keluarga kan. Tapi suka orang ada dilindungi, mereka menyatakan bahwa dia HIV rendah, itu ada undang-undangnya. Jadi dia tidak bisa, kita tidak bisa. Makanya perlindungan mereka juga karena stigma masyarakat kan tidak ada diskriminatif. Perlakuan. Kalau di mulut tuh yang khas sekali ya itu, saya menemukan beberapa yang karyawan yang udah terinfeksi dengan TB karyawannya, kemudian gusinya sudah parah gitu. Nah itu tadinya awalnya nggak tahu, setelah diperiksa ya udah kita ini kalau ada namanya resi strong, resi kuat itu ya HIV nih gitu. Jadi namanya candidiasis oropharyngeal. Jadi si jamurnya udah sampai ke dalam. Dalam ya. Oke, kita ambil. Saya baca satu dulu Edlin ya, Dok ya. Oke, Sobat Sonora, kita lanjutkan kembali perbincangan kita siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan dulu informasi untuk Anda, terutama untuk seperadi di Bangka yang ada bisnis di bidang snack khas Bangka, makanan khas Bangka, ataupun bisnis yang urgent dan harus sampai di hari yang sama ke Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Pernah nggak sih ngerasa bingung dengan kondisi barang yang dikirimkan? Bingung mau tanya siapa, ada di mana, berapa lama sampai tujuan, bahkan sampainya kemalaman. Apalagi kalau alamat yang dituju sedang pergi dan paket dititip tanpa konfirmasi, sehingga si pengirim paket jadi deg-degan. Nah, Sahabat Sonora, kini BCA full support untuk seperadi yang ada bisnis di bidang snack, makanan basah, ataupun masakan khas Bangka. Karena BCA selalu mengutamakan kenyamanan pengiriman, di mana setelah terima paket jelas, tinggal hubungi saja admin kami di Jakarta dengan memberikan foto resi atau telepon langsung ke BCA Jakarta di nomor 0838 9548 5382. Bisa pantau barang tiba di BCA Jakarta jam berapa lewat IG BCA Jakarta di @bca_express. Dan untuk memberikan servis terbaik, kurir kami selalu telepon ke penerima untuk konfirmasi. Jadi jangan lupa ya, lengkapi nomor telepon penerimanya. Jadi masih mau nunggu deg-degan baru kirim ke BCA. BCA pengalaman pengiriman yang lebih baik sudah ada di Pangkal Pinang, Sungai Liat, Dinyu, dan juga Jebus. Dan Sahabat Sonora, meriahkan pesta ulang tahun BCA Express dalam rangka pesta ulang tahun keempat pada tanggal 26 November 2020. BCA Express mempersembahkan gratis kirim. Promo ini hanya berlaku untuk pemegang BCA Card, salah satu mitra BCA, dan untuk rute Bangka Jakarta. Untuk informasi, syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai promo ini bisa hubungi langsung ke BCA Ton Liwen.
Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita siang hari ini. Ya, Dokter Eva dan Dokter Suditi, Iya, kembali iya. lagi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak hal. Kita juga mau tahu ini, dokter, atau untuk Dokter Suditi. Ini kan berkaitan dengan penyakit mulut, yang ya HIV berkaitan dengan penyakit mulut. Siap. Nah, pasti ada gejalanya dan Ya. nah, kalau misalnya orang juga penyakit mulut yang tidak kayak ada kaitan dengan HIV, Ya. secara yang nggak positif HIV tapi Ya. juga ada segmen, seperti apa perbedaannya? Oh iya. Jadi kalau misalnya dia nggak HIV tuh, tapi ada Hmm. kelainan di rongga Iya, mulutnya betul. misalnya. Jadi kalau di dalam rongga mulut tuh ada dua, infeksi dan non infeksi. Gitu. Hmm. Salah satu infeksi tadi yang HIV tadi, Hmm. jamur gitu Iya. ya, kemudian bakteri. Nah, yang non infeksi kita bisa traumatik, sariawan karena trauma atau Hmm. diduga autoimun bisa Pak kelihatan Oke. di rongga mulut juga. Kemudian predilasi kanker di situ bisa ada juga. Hmm. Nah, kalau untuk HIV sendiri misalnya, kalau misalnya di orang biasa, jamur misalnya, kita ambil salah satu ya Pak ya, jamur yang sering banget ya dokter yang Iya. sebut bahwa pada penderita HIV itu sering dari terjadi peningkatan infeksi opportunis, salah satunya candidiasis atau jamur. Nah, pada pasien HIV, jamurnya sampai ke langit-langit ke bawah, Pak. Ke belakang ya. Iya. Jadi jamurnya namanya oral transverse membran. Nah, itu tapi kalau pada yang tidak HIV ada jamur juga pernah ada, yaitu pada penggunaan pasien-pasien dan penggunaan antibiotik jangka panjang. Pada pasien-pasien diabetes mellitus itu juga ada jamur. Bedanya apa? Kekhasannya adalah ketika penderita HIV jamurnya sampai ke orofaring kita nyebutnya, sampai ke batas dinding antara. Bisa juga di sisi sampai ke belakang lagi. Jadi lebih banyak. Pada pasien pengguna steroid yang untuk asma ya, yang semprot, itu juga bisa timbul jamur, tapi khas. Kalau kita bisa bedakan ya, maksudnya jadi khas. Dia jamur karena HIV, tapi dia karena jamurnya karena penggunaan kortikosteroid yang spray jangka panjang, itu beda, khas banget. Jadi kita bisa bedakan. Kalau masyarakat ini kalau seperti itu kan tidak bisa ya diperiksa sendiri. Iya. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat sederhananya screening terhadap dirinya sendiri adalah dia ada jamur banyak, dia resiko tinggi. Kalaupun dia nggak tahu, kadang-kadang ibu rumah tangga tuh disebutkan oleh dokter Eva bahwa ibu rumah tangga tinggi loh, dia nggak tahu dia banyak sekali. Saya juga menjumpai banyak ibu rumah tangga di kota besar ya, kebetulan saya waktu itu di Bandung kuliahnya di Unpad. Nah, itu juga ada, dia nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu gitu ya. Nah, ternyata kan mungkin faktor risiko dari suaminya gitu kan. Itu dia nggak ada jamur, nggak ada apa, ternyata dia mempunyai pembesaran pada pembengkakan ya, sebelah satu sisi. Nah, setelah kita lihat di rongga mulutnya ada sebuah kelainan yang ada satu sisi. Nah, itu biasanya seperti sariawan, tapi satu sisi aja nih Pak. Nah, itu juga itu pada penderita HIV sering sekali kita jumpai. Nah, itu disebabkan oleh infeksi opportunis oleh herpes zoster. Nah, kalau orang Bangka, herpes zoster itu sering, tapi pada orang yang biasa itu suka di badan kan. Di mulut kita suka ada menjumpai itu pada penderita HIV. Nah, orang Bangka nyebutnya kayap ya Pak. Kayap. Nah, itu kan satu sisi. Nah, di rongga mulut ada kalau pada penderita dia belum terdeteksi nih sebagai penderita HIV gitu. Tapi kok saya punya kayak sariawan yang tadinya vesikel kita nyebutnya, terus pecah, gampang pecah. Nah, itu adalah salah satu yang kuat bahwa indikasi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian herpes yang lain juga, ini herpes banyak Pak. Kalau pada penderita HIV itu keluarganya herpes berkawan dekat. Saudara. Iya, soalnya ada keluarganya banyak Pak. Ada keluarga herpes yang yang bisa menyerang anak-anak gitu. Nah, itu herpesnya seluruhnya, itu biasanya keseluruhan di dalam rongga mulut. Kemudian herpes yang kedua ini yang tadi, herpesnya yang satu sisi itu tadi. Itu keluarganya yang kedua. Yang ketiga itu herpesnya yang tadi ada di lidah. Nah, itu masih keluarga herpes juga. Banyak keluarganya, ada 8 Pak. Bukan sepupu dia Pak, tapi udah keluarga kandung. Masih keluarga gitu kan. Keluarga. Kayak misalnya cytomegalovirus virus itu, kebetulan saya meneliti beberapa waktu saya kuliah itu kan penelitiannya tentang virus lain, cytomegalovirus pada penderita HIV gitu. Nah, itu pada di gusi ternyata banyak juga. Nah, di gusi. Makanya kalau pada penderita HIV yang belum terdeteksi, ini jaringan giginya itu udah pada goyang, ada nanah.
kemudian suka tulangnya berkurang gitu. Terus kalau dia merasa high risk, silakan ke dokter gigi. Kalau dokter gigi biasanya, makanya silakan kita screening biasanya. Screening butuh kejujuran gitu ya. Kalau memang ternyata di pemeriksaan kita, kalau di rumah sakit pemeriksaan darah ya Pak, itu kita periksa. Jadi kita periksa apakah terindikasi ke situ apa tidak. Karena kadang-kadang ada pasien biasanya dia sebetulnya udah terinfeksi, tapi yang tadi disebut sama dokter Eva periode jendela 3-6 bulan. Dia sebenarnya terinfeksi nih Pak, tetapi ketika di pemeriksaan lab bagus, gitu, non reaktif misalnya, itu namanya periode jendela. Gitu. Nah, harus diperiksa lagi 3-6 bulan lagi diperiksa lagi. Ya, jadi kalau kita beresiko ya Pak ya, itu kalau udah dicek pertama kali negatif, kita harus cek ulang lagi di 3 atau 6 bulan kemudian. Oh begitu ya? Sampai 2-3 kali untuk menyatakan benar-benar kita negatif. Jadi kalau kita memang faktor resiko, misalnya maaf, suami ada yang positif, terus ya tiba-tiba kita dicek juga pasangan, anak juga dicek yang berhubungan gitu ya. Ternyata negatif misalnya. Negatif ternyata. Nah, itu berapa bulan kemudian? Ya, di 3-6 bulan cek ulang lagi. Sampai berapa kali itu? Biasanya 2-3 kali kita 2 lakukan sampai 3 kali. pengecekan ulang. Gitu. Kalau misal udah 2-3 kali bisa negatif, Udah negatif. Mudah-mudahan negatif. seterusnya negatif. Begitu Mudah-mudahan ya. seterusnya. Tapi ya itu tadi, selanjutnya kalau suaminya memang masih hidup, berhubungannya harus menggunakan pasangannya menggunakan kondom tadi biar tidak tertular lagi. Tertular, ya. Konseling lagi. Konseling lagi ya. Jadi bedanya konseling sama edukasi Pak. Kalau konseling kan lebih mendalam nih, lebih mendalam artinya gitu kan. Kalau edukasi hanya memberikan informasi. Informasi aja ya. Informasi gitu. Kalau kita konseling lagi ke bagian direkturnya. Nah, untuk bagi dokter gigi dimanapun berada, saya titip pesan ya Pak ya, bahwa kita aware kalau misalnya ada pasien datang itu misalnya sakit gigi gitu kan, kita terfokus pada yang sakit giginya gitu kan. Nah, mulai saat ini kita harus belajar bahwa ketika ada pasien datang kita lihat semuanya, ya, lihat semuanya ada kelainan apa enggak. Oke, waktu kita tinggal beberapa saat lagi, mungkin untuk yang ini yang terakhir ya. Oh tadi closing statement ya terakhir ya. Mungkin himbauan sarannya. Mungkin satu lagi mau tanya saya ini untuk Dokter Eva. Dokter, kalau misal ada orang yang terkena HIV ini ya, OD lah katanya. Nah itu dengan positif HIV. Ini bagaimana kita? Kan biasanya kan kalau yang orang terkena HIV kan bisa lebih tertutup, mandiri, takut seperti apa. Sementara kita yang sehat, bagaimana kita memperlakukan mereka? Iya. Ya, untuk pada kasus HIV gitu ya sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya selalu bilang seperti itu ya kepada teman-teman, saya selalu bilang menyatakan seperti itu kepada kita yang memeriksa gitu ya, kepada keluarga gitu ya, karena mereka tidak menular semudah yang kita bayangkan gitu ya, bukan kayak TBC juga gitu ya. Kalau TBC kadang-kadang ya kalau dia belum pengobatan, kalau dia batuk, tapi batuknya tidak ditutup, dia bisa memuncratkan berbagai macam ribuan droplet tadi ya ke udara sampai dengan puluhan ribu sampai 1 juta droplet. Nah itu kadang-kadang virus TBC mudah menular gitu ya. Itu lebih mengkhawatirkan itu daripada virus HIV. Kalau HIV kan sudah jelas penularannya tadi dengan hubungan seksual yang dengan pasangan tanpa pengaman tadi ya gitu ya. Terus transfusi darah tadi, berganti-ganti pasangan tadi gitu ya, dari ibu melahirkan ke bayinya dari air ASI ya. Makanya pada saat ibu positif, ibu tidak boleh memberi ASI pada bayinya untuk menekan resikonya gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu yang dikhawatirkan, gigitan nyamuk tidak menular, pelukan tidak menular, berbagi makanan tidak menular, keringat tidak menular, air kencing tidak menular, BAB tidak menular. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan daripada kasus HIV gitu ya. Makanya kepada teman-teman atau masyarakat di luar sana, kalau memang sudah mengarah pada hal itu, ayo kita periksa gitu, karena tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Dan insya Allah dibantu dengan obat. Bagaimana nanti kalau kita yang sudah sakit, kita bantu dengan obat agar untuk menguatkan sistem imunnya obat tersebut, walaupun memang belum ada obatnya untuk menyembuhkan, tapi imunnya akan ditingkatkan dengan obat ARV-nya gitu ya. Oke, yang terakhir nih himbauan saran silakan Dokter Suniti dan juga Dokter Eva. Ya silakan Dokter. Kita sampaikan dulu ya. Pak, pada hari ini direktur kita di ulang tahun. Jadi direktur RSUD kita ulang tahun. Kita ucapkan ya di udara Bangka Belitung selamat ulang tahun Direktur Rumah Sakit Depati Hamzah, Dr. Fauzan. Iya, selamat tahun ya Dok. Semoga sehat selalu, bahagia, sukses selalu. Ya. Amin.
Amin. Semoga panjang umur. Banyak Iya. umur. Oke, ya berkaitan dengan tema kita hari ini mengenai penyakit mulut dan HIV/AIDS, himbauan sarannya terutama untuk pendengar kita, untuk para masyarakat Bangka Pinang lah khususnya Bangka Belitung, gimana himbauannya untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Silahkan dokter. Untuk masyarakat terhadap HIV, stigma negatif ini nanti kita hilangkan gitu Iya. ya. Jadi harus berani mengambil keputusan untuk men-screening dirinya sendiri. Kalau memang takut, silahkan ke klinik Tulip di Depati Hamzah atau ke Poli Gigi ya, spesialis penyakit mulut di Depati Hamzah. Kita akan melakukan screening ya, kemudian kita akan melakukan edukasi ya, kalau memang diperlukan gitu ya. Jadi karena semakin cepat terdeteksi, semakin diobatin ya. Bukan tidak ada obatnya, tapi kita memberikan terapi itu adalah dengan membunuh si virusnya gitu, dan sehingga penderita bisa hidup lebih baik, kualitas hidupnya lebih baik, bekerja, beraktivitas secara normal sebagaimana orang normal. Kemudian ada dukungan sebenarnya, kalau misalnya perlu dukungan terapi kepada penderita juga ada dukungan dari keluarga, terutama keluarga dekat gitu. Karena pasien dengan HIV kadang-kadang imunnya semakin turun karena faktor stres emosional, depresi terhadap penyakitnya gitu Pak. Jadi silakan pesan kepada semua masyarakat, ada yang namanya sadari kalau bisa di amali. Jadi bisa memeriksa dirinya sendiri. Iya. Oke, ya. Dokter Eva, ingin disampaikan, silakan Dokter Eva. Ya, untuk masyarakat Bangka Belitung, ayo gitu ya. Kalau bagi kita yang kelompok berisiko gitu ya, tidak ada salahnya kita untuk konseling dan tes HIV sukarela. Iya. Ya, nggak perlu takut. Andai kata positif, itu insya Allah akan dibantu dengan obat, konseling dan lain sebagainya gitu ya. Diketahui awal akan jauh lebih baik daripada diketahui udah pada stadium lanjut dengan gejala komplikasi oportunistiknya ada lebih banyak lagi. Sudah AIDS itu udah susah banget kita untuk membantunya gitu ya. Terus lagi hindari pemakaian peralatan tajam seperti tadi berganti jarum suntik gitu ya, itu alat cukur dan tato gitu, itu biasanya pada orang. Terus tidak berganti-ganti pasangan gitu ya. Andai kata saya sebenarnya tidak menganjurkan gitu ya, tetap menggunakan pengaman gitu ya, untuk menggunakan pengaman untuk yang kelompok beresiko gitu ya. Seperti itu. Terus satu hal lagi yang memang perlu ada periode jendela tadi ya Mbak. Saya tetap berharap yang andai kata kita perlu, keluarga kita atau kita sendiri perlu transfusi darah, ketahui bahwa yang mentransfusinya adalah jelas keluarga kita dan tidak memiliki faktor resiko. Karena ada periode jendela itu tadi, pada saat dicek awal dia tidak terdeteksi, padahal sudah ada virus di dalam situ gitu ya. Ada beberapa kasus tapi memang sedikit gitu ya ditemukan. Jadi pada saat dia mau transfusi darah, orang HIV mau transfusi darah, dia belum terdeteksi HIV di sana karena masih periode jendela tadi, dia lolos untuk transfusi darah. Tapi beberapa tahun kemudian dia positif, orang yang didonorkannya pun pasti akan positif. Makanya untuk ke depan yang donor darah gitu ya, pastikan itu adalah keluarga kita, kita kenal, dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun yang menularkan. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih dokter, waktunya bersama Sonora. Apapun yang kita perbincangkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk sahabat Sonora, pendengar kita, masyarakat di Bangka ini ya. Jangan lupa ke Depati Hamzah. Iya. Oke, kunjungi kami, ya. Bisa cek langsung sana ya. Silakan cek sana kalau misalnya terjadi konseling awal bisa ke klinik Tulip, nanti ada timnya, ada saya di sana bersama teman-teman perawat. Kalau misalnya pada penderita yang misalnya ada kelainan di rongga mulutnya, silakan ke bagian poli gigi ya, yang sudah terdiagnosis misalnya jamurnya nggak sembuh-sembuh, silakan ke bagian penyakit mulut. Temui dokter Suli. Iya, terima kasih banyak dokter waktunya bersama Sonora. Dan sahabat-sahabat, terima kasih banyak juga atas perhatian dan kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.